Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Puriaris dari kelas 12H, nomor presensi 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Teman-teman pasti nggak asing nih sama gambar yang ada di sebelah kanan, yaitu Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun dari 11 Maret 1966 hingga 1988. Pemerintahan Indonesia ketika dipimpin oleh Soeharto, pemerintahan mulai berjalan, kondisi sosial ekonomi kembali kepada titik keseimbangan, harga kembali normal, dan kerusuhan dapat ditenangkan. Selanjutnya ada latar belakang masa Orde Baru. Yang pertama, ada peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik yang signifikan yang dituduhkan kepada PKI dan mengakibatkan kekacauan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia. Yang kedua, ada krisis ekonomi. Pada masa Orde Lama, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi dan kesulitan dalam mengelola ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dan penderitaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada tuntutan rakyat. Munculnya gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat yang menuntut perubahan seperti Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang terdiri dari pembubaran PKI, perombakan kabinet Wikora, dan penurunan harga. Di balik latar belakangnya, Presiden Soeharto meraih keberhasilannya di masa Orde Baru. Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena berbagai program pembangunan yang dijalankan selama masa pemerintahannya. Berikut adalah beberapa keberhasilan di bawah kepemimpinan Soeharto. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 7%. Yang kedua, swasembada pangan. Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 oleh FAO atau Food and Agriculture Organization. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada program keluarga berencana. Program keluarga berencana berhasil menekan tingkat fertilitas. Kemudian yang kelima ada pendidikan dan kesehatan. Program wajib belajar 6 tahun dan program puskesmas dan posyandu. Kemudian yang keenam ada stabilitas politik dan keamanan. Pemberantasan komunisme setelah kudeta militer 1965. Kemudian yang terakhir ada program transmigrasi. Program transmigrasi untuk mengatasi ketidakseimbangan demografi dan ekonomi antar pulau. Selanjutnya, keruntuhan masa Orde Baru yang diawali dengan krisis moneter dan keuangan.
Perekonomian mengalami pelarian modal asing yang menyebabkan rupiah jatuh dari 2.600 per dolar pada bulan Agustus 1997 menjadi lebih dari 14.800 per dolar pada bulan Januari 1998. Perusahaan-perusahaan Indonesia dengan pinjaman dalam mata uang dolar berjuang untuk hutang ini dengan pendapatan rupiah mereka dan banyak yang bangkrut. Upaya Bank Indonesia untuk mempertahankan rezim float yang dikelola dengan menjual dolar tidak hanya berdampak kecil pada penurunan mata uang, juga menguras cadangan devisa Indonesia. Kemudian yang kedua ada kerusuhan, kekerasan, dan huru-hara. Pada sidang umum MPR 1998, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden dengan Tri Sutrisno digantikan oleh Menteri B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pilihan Soeharto atas Habibie tidak diterima dengan baik, menyebabkan rupiah terus jatuh. Kenaikan harga BBM oleh pemerintah sebesar 70% pada Mei memicu kerusuhan di Sumatera Utara. Terjadi juga tragedi Trisakti yang tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Ditambah, besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.